tuberkulosis atau saya singkat TB ya, paling sering mengenai paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lainnya. Namun yang membedakan TB pada anak dan dewasa itu kebanyakan gejalanya itu tidak spesifik atau tidak khas ya. Kalau dewasa mungkin kelihatan batuk gitu ya terus-menerus. Nah, sedangkan kalau pada anak biasanya kita melihat adakah beberapa gejala, misalnya demamnya itu bisa lebih dari sampai 2 minggu ya. Jadi demamnya umumnya suhunya itu tidak terlalu tinggi ya. Jadi hangat-hangat saja di waktu-waktu tertentu ya. Kemudian juga bisa anaknya menjadi kurang aktif, tampak lesu ya, tidak seaktif teman seusianya. Dan juga ada yang bisa kita nilai dari perkembangan dari berat badannya bagaimana ya. Kenaikan berat badan pada anak TB ya biasanya ada 2 bulan berturut-turut itu tidak naik pada umumnya. Jadi ada kenaikan berat badan yang sulit pada anak. Kemudian juga beberapa pasien itu mengeluhkan ada benjolan ya di leher yang biasanya muncul itu dalam jangka waktu lama. Jadi perlu juga kita cek ya, dilakukan pemeriksaan di lehernya apakah ada benjolan. Gejala lain lagi yaitu batuk ya, walaupun tidak selalu batuk, namun pada beberapa anak itu bisa muncul batuk berkepanjangan. Biasanya bahkan bisa lebih dari 3 minggu batuknya ya. Jadi batuknya itu menetap ya atau bahkan memberat pada anak tersebut. Nah, yang paling penting sebenarnya gejala lain adalah kita harus mencari ya kontak erat di sekitar anak, karena anak itu biasanya ditularkan dari dewasa. Jadi cari siapa sumber penularan yang ada di rumah ya, biasanya dari keluarga inti atau anak pengasuh biasanya ya. Jadi yang memang kontak eratnya lumayan sering terhadap anak kita. Nah, jika memang anak menunjukkan gejala yang tadi saya sebutkan, nah untuk kita sebagai klinisi ya, kita harus mengkonfirmasi dengan pemeriksaan penunjang. Nah, salah satu pemeriksaan penunjang yang kita masih pakai atau utama pada anak adalah tes mantu. Tes mantu atau tes tuberkulin ini sebenarnya sebagai salah satu penilaian dari kumpulan bobot nilai scoring untuk mengkonfirmasi penyakit TB pada anak. Jadi untuk menegakkan diagnosis TB pada anak, kita menggunakan sistem scoring yang sudah disahkan oleh Kemenkes dan IDAI ya, di mana nanti tiap bobot dari gejala klinis itu dilakukan penilaian atau dijumlahkan secara total. Jika skornya lebih dari atau sama dengan 6, maka anak ini lebih kita curigai terhadap penyakit infeksi atau TB paru tadi. Nah, tentunya pemeriksaan mantu ini tidak bisa hanya berdiri sendiri ya, jadi harus dikerjakan atau kita melihat gejala klinis yang lain untuk melengkapi skor bobot penilaian untuk diagnosis TB. Nah, seperti kita ketahui sebenarnya tuberkulosis pada anak atau TB pada anak ini merupakan infeksi bakteri ya. Jadi proses terjadi infeksi pada bakteri ini akan memunculkan gejala-gejala tadi ya. Pertama, kesulitan kenaikan berat badan, anak pun menjadi sulit makan ya, atau dia tidak mau makan. Nah, ini menyebabkan asupan nutrisi pada anak yang harusnya dikonsumsi secara harian ya, kebutuhannya itu menjadi berkurang sehingga capaian pertumbuhannya pun tidak tercapai, sehingga berat badannya pun apabila kita lakukan plotting di kurva pertumbuhan itu akan melambat atau bisa saja dia cenderung flat ya, tidak atau bebeseret ya istilahnya, bahkan bisa menjurus atau mengarah ke garis merah. Jadi tentu pemantauan tumbuh kembang pada anak ini kan biasanya setahun pertama itu hampir rutin ya, tiap bulan. Nah, ini hati-hati, harus kita lihat ya apakah ada tanda-tanda tersebut pada anak kita. Penyakit TB pada anak ini tentu bisa disembuhkan. Nah, tapi bagaimana proses pengobatan itu
yang harus dipantau oleh dokter dan orang tuanya. Nah, kita ketahui bahwa memang penyakit tuberkulosis paru ini membutuhkan terapi yang cukup prosesnya agak lama ya. Jadi jangka waktunya itu bisa 6 sampai 12 bulan ya. Jadi butuh komitmen dari orang tua ya untuk memonitor apakah anaknya rutin meminum obatnya. Jadi memang terapi yang diberikan itu sebenarnya dosis tunggal, tapi isinya memiliki beberapa kombinasi dosis obat ya, dimana diharapkan dengan pemberian kombinasi obat tersebut ya, kuman pun akan hilang ya atau tereradikasi dan mengurangi resiko kekebalan terhadap obat tersebut. Jadi jangka waktunya minimal 6 bulan dan biasanya tergantung dengan proses pengobatannya. Nah, pemantauannya biasanya kita lihat gejalanya pun yang tadi saya sudah sebutkan itu akan terlihat dalam jangka waktu 1-2 bulan. Jadi tidak langsung efek terapi obatnya. Jadi biasanya kita lihat pemantauan yang tadinya mungkin berat badannya tidak naik, mungkin dalam 1-2 bulan kemudian dia akan cenderung mengalami kenaikan. Jadi memang konsumsi obatnya harus teratur ya tiap hari, karena jika terpotong saja 1 hari maka terapinya harus dimulai dari awal kembali ya. Jadi memang betul harus membutuhkan komitmen dari orang tua dan pengasuh si anak tersebut. Pada saat anak sudah dinyatakan sembuh, misalnya sudah selesai terapi, pemeriksaan mantu kembali yang tadi di awal dilakukan sebenarnya tidak perlu ya. Jadi pada umumnya balik lagi kita menilai berdasarkan gejala klinis pada pasien ya, yang tadi gejalanya positif semuanya, misalnya BB-nya tidak naik, batuknya mungkin yang tadinya ada batuk berkepanjangan menjadi jarang batuk ya, atau bahkan tidak hilang atau hilang sama sekali. Yang tadinya ada benjolan dia benjolannya cenderung mengecil ya, kemudian yang tadinya demamnya pun tidak ada, hilang. Nah, ini menjadi panduan kita bahwa secara klinis terapinya sudah efektif dan dapat dihentikan ya. Namun kalau misalnya kerusakan parunya cukup berat ya, biasanya kita melakukan pemeriksaan ronsen ulang ya untuk memastikan bahwa anak tersebut sudah cukup ya terapinya dan diberhentikan berdasarkan hasil ronsennya.